Shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nomi Rose Mariani Boru Silaban. NIM saya 210101137. Dosen pengampu saya adalah Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan menyampaikan tentang konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah salah satu sebuah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Dalam membangun konstruktif dapat memacu siswa untuk akan turut dalam meningkatkan sebuah kegiatan proses pembelajaran. Teori konstruktivisme menurut para ahli. Nah, menurut Abimanyu, itu teori konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan yang meyakini jika seseorang mampu membangun sebuah pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang lain gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme menurut Mulsitz. Nah, menurut Mulsitz, pendekatan konstruktivisme merupakan salah satu berbeda-beda yang dapat memandang sebuah teori konstruktivisme adalah salah satu pemahaman tentang kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar lain ataupun berdasarkan kepada sebuah pengetahuan yang dimiliki orang tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori belajar menurut Toboroni. Nah, teori pembelajaran menurut Toboroni merupakan salah satu teori konstruktivisme yang memberikan sebuah kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang ingin dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut, karena lewat ruang dan kesepakatan itulah yang memberikan kebebasan untuk manusia dalam proses belajar dan menemukan kompetisi atau kompetensi dalam diri anak tersebut dan cara dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri anak tersebut dan di dalam diri mereka. Manfaat belajar sebuah teori konstruktivisme. Nah, manfaat yang pertama itu tentang memberikan kepada pembelajaran bisa mengungkapkan sebuah gagasan secara eksplisit. Nah, di sini pasti kalian belum tahu gitu, belum memahami, belum mengerti tentang gimana sih kenapa teori belajar itu bisa dibilang bisa diungkapkan dalam sebuah gagasan secara eksplisit. Nah, karena manfaat belajar teori konstruktivisme itu tidak lain adalah membantu mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Tidak dapat dipungkiri selama kita melakukan sebuah proses pembelajaran, pasti kita itu mengalami kesulitan. Nah, jangankan dalam proses pembelajaran, dalam proses perkuliahan, dalam proses kita mengajari anak-anak didik, kita itu akan mengalami kesulitan.
Nah, itu bisa kita sebut dengan sebuah gagasan yang mengungkapkan secara eksplisit. Nah, selanjutnya mengajak seseorang berpikir tentang sebuah pengalamannya. Gini, teori konstruktivisme secara tidak langsung mengarahkan kita pada sesuatu yang baru, hal-hal yang baru dan menarik. Inilah yang mengantar kita menemukan sebuah pengalaman yang merupakan salah satu teori konstruktivisme. Ini akan mengajak kita berpikir tentang sebuah pengalaman yang sudah pernah kita alami untuk menjadi sesuatu hal yang lebih sistematik dan lebih bermakna. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tentang memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Nah, manfaat yang menurut saya sendiri itulah sangat mencakup besar, yaitu kamu akan memperoleh hal-hal yang baru, pengalaman yang baru, suasana yang baru terhadap sebuah gagasan yang kita temui. Tujuan dari teori konstruktivisme. Nah, tujuan dalam teori konstruktivisme ini merupakan salah satu teori belajar yang merupakan sebuah Piaget yang menekankan bahwa kecerdasan berasal dari proses menganalisiskan atau organizing dan mengadaptasikan atau adaptation. Nah, ketika seseorang mendapatkan sebuah rangsangan atau pengalaman yang baru, yang tersebut tidak dapat mengimilasikan sebuah pengalaman yang baru itu dengan skema yang telah dimiliki. Pengalaman yang baru itu bisa kita dapatkan dalam sebuah skema sama sekali dengan skema yang telah ada, dan proses pembelajaran itu akan menghasilkan terbentuknya skema baru dan berubahnya sebuah skema lama. Tentang tujuan dari teori konstruktivisme. Nah, tujuannya itu adalah untuk membentuk atau membantu siswa dalam sebuah proses untuk memahami dari materi pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa tersebut. Nah, yang kedua itu mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atau situasi yang sama sekali untuk mendapatkan sebuah ide-ide baru dan akan membentuk sebuah pertanyaan-pertanyaan baru. Yang ketiga itu untuk meningkatkan sebuah pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara konstruktivisme. Kelebihan dalam teori belajar konstruktivisme. Nah, kelebihannya itu adalah yang pertama itu melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang telah nyaman dan kreatif. Yang ketiga itu melatih siswa untuk bekerja sama dan
terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat itu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menemukan kepercayaan daripada siswa karena memiliki kebanggaan tersendiri dan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, dan siswa yang merasa bangga dengan hasil temuannya. Nah, yang kelima itu melatih siswa dalam berpikir kritis dan berpikir kreatif. Semua ini ada juga kekurangannya. Yang pertama itu sulitnya mengubah sebuah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Nah, yang kedua itu dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan sebuah proses pembelajaran dan memiliki atau menggunakan sebuah media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Nah, yang ketiga itu siswa memerlukan sebuah waktu dalam beradaptasi dengan sebuah proses belajar dan mengajar yang baru dalam sebuah pembelajaran. Baik, terima kasih. Shalom.